Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Hasil itu terjadi setelah kita kalah melawan Irak dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Iqbal di menit 76 dan itu membuat harapan kita untuk lolos ke Piala Dunia sudah selesai. Karena yang lolos ke langsung Piala Dunia adalah juara grup, runner up, playoff ke round 5. Sedangkan kita posisinya juru kunci. Kita akan ulas ya sedikit dari susunan pemain. Martin Paes 4 back masih tetap ya. Patrick ini senang banget 4 back 4-2-3-1. Bek kanan Kevin Dix, kiri ada Dan James, tengah Jaises dan juga Rizky Ridho. Kali ini yang dimainkan Kevin Dix di kanan, oke. Di tengah Pelupesi dan Kalvin Bedong yang sudah bisa main. Terus di kanan Eliano saat ini menjadi starting. Kiri Kabuaya masih dimainkan Tom Hai. Nah, depannya adalah Zylstra. Ini saya cukup terkejut ya. Lalu di awal babak kedua, Kambuaya sudah outperform ke saya di match kali ini. Oh, satu kartu kuning bahkan beberapa kali dia hilang bola juga yang diganti oleh Ragnar di awal babak kedua. Lalu Ole Romani akhirnya main menit 56 menggantikan Zylstra. Nah, saya mengiranya Ole akan main sejak awal. Lalu menit 66 Miliano Jonathan masuk gantiin Eliano. Terus di menit-menit akhir 80-an something Dan James digantikan oleh Nathan Chuaon dan Ramadan Sananta juga masuk gantiin Pelupesi ya 87. Jadi udah eh, all in lah, udah attack lah, udah semua pemain dimasukkan. Aslinya sedikit bisa dikatakan tidak ada alasan ya untuk kita menuntut timnas untuk bisa menang lawan Irak. Kenapa? Karena 3 match sebelumnya kita sudah pernah lawan Irak ya. Di periode ya bisa dikatakan 2 tahun terakhir ya. 2023 awal, di akhir 2023 itu pertama kali kita ketemu hadapi Irak. Kita kalah 5-1 itu saat kualifikasi Piala Dunia round 2. Kita kalah 5-1 dibantai tuh. Dibantai tapi waktu itu pemain keturunannya masih Yudi Ahmad, Elkan, Klok, Shane Batinama sama Rafael ya, Rafael Strike. Pertandingan kedua kita menghadapi Irak better di mana kita ketemu di Piala Asia. Membaik ya dari 5-1 kalah, selanjutnya kita juga kalah 1-3 itu di Piala Asia. Di Piala Asia kita kalah, bahkan bisa dikatakan kita sedikit bisa memberikan perlawanan di itu. Sempat 1-1 dan pola permainannya lebih oke. Dan bisa dikatakan pemain keturunannya mulai bertambah. Ada tambah Hapner, Jenner ya. Dan itu membuat daya dobrak dan Sandy Walsh ya, membuat daya dobrak timnas lebih oke, permainan juga lebih solid. Lalu ada match terakhir. Nah, match terakhir kita ketemu Irak itu masih di round 2. Di round 2 setelah kita kalah 5-1, nah kita kalah lagi di GBK di Bung Karno ya, GBK kita kalah 0-2. Tapi dengan skuad yang sudah bertambah jauh ya. Pemain keturunan udah tambah, ada Tom Haye, terus sudah ada Nathan Chuaon, udah ada Ragnar Oratmangun. Nah, itu bedanya dengan match waktu lawan Irak sebelumnya. Nah, di pertandingan kali ini sudah jauh banget ya, pemain keturunannya udah jauh banget. Ada Martin Paes, ada DC Ises, ada Kevin Dix, ada Ole, terus ya ada Pelupesi, ada Eliano. Jadi makin mentereng, makin mewah skuadnya. Tetapi kita kalah, masih kalah 0-1. Bisa dikatakan secara skor memang membaik, tapi aslinya kalau teman-teman perhatikan bahkan di match pertama kita kalah 5-1 lawan Irak, match 2 kita kalah 3-1, match ketiga kita kalah 2-0 dan ini kita kalah 1-0. Saya bisa katakan skuad Irak, bukan skuad ya, permainan Irak di pertandingan kali ini paling jelek di antara 3 match sebelumnya. Ya, tidak kelihatan sama sekali Irak dan nothing special, tidak ada yang spesial dari Irak. Bahkan saya bisa katakan golnya ini emang skill dari Zidane ya, yang bisa Zidane Iqbal ya, yang emang bisa punya akurasi tendangan yang bagus. Jadi gol ya, kalau itu tidak gol ya imbang, sangat besar kemungkinan untuk imbang, bahkan layak untuk imbang ya. Terlepas dari itu saya harus apresiasi bahwa
permainan timnas di match kali ini lebih bagus, sangat lebih bagus dibandingkan lawan Arab. Akan tetapi masih aja kita tidak punya create change, tidak punya kreativitas yang bagus. Memang kita punya 3 peluang penting ya. Satu, di awal babak lah bisa dikatakan Tom Hai umpan cutback ada Mauro Zilstra tapi dapat diblok back dari Irak corner. Nah, selanjutnya peluang kedua ini sangat besar banget. Masih Tom Hai umpan menyusur karena Eliano bebas tapi miss kick. Miss kick itu sayang banget. Sayang banget. Sama yang ketiga kalau nggak salah babak kedua ya, shootnya Kevin Dix tapi emang udah shootnya di tengah ya, jadi bisa dipegang, ditangkap langsung oleh kiper dari Irak itu. Irak aslinya tidak punya peluang selain gol itu, tidak punya peluang. Mereka tidak bisa mengkontrol pertandingan dan saya salut banget buat Verdom main di tengah dan di DM sangat bagus. Tapi ya kita tidak punya create change yang bagus ya. Jadi ya nggak bisa apa-apa gitu. Dan ya kita gagal lolos. Yang bikin saya sangat kecewa lagi adalah kita nggak lolos karena Arab dan Irak nothing special. Tidak ada yang spesial dari mereka. Tidak ada yang spesial. Kalau kita kalah mereka emang superior bagus. Ya kita harus mengakui kita beda kelas dan lain-lain. Jadi sangat disayangkan kalau Pak Erick Thohir memberikan komentar waktu lawan Arab. Terutama beliau berkata bahwa ya intinya kita kalah level dan lain-lain. No 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 no. Arab nggak baik-baik banget. Biasa aja. Ya itu. Kalau pelatihnya masih Sintayong, saya pede bisa menang lawan Arab. Bahkan clean sheet dengan defisit 2 gol. Ya, dengan selisih 2 gol. 2-0 tuh bisa banget lawan Arab. Ya, lawan Irak saya yakin bisa menang. Jadi peluangnya besar. Nah itu 2 kesalahan terbesar. Satu, kita gagal lolos tapi yang lolos itu negara-negara yang tidak bagus juga aslinya untuk lolos. Yang kedua, ya kita gagal dengan pelatih yang bisa dikatakan tidak punya pola permainan, tidak punya pattern mau kayak gimana dan lain-lain. Dan saya bisa katakan Erick Thohir dan juga jajaran Exco harus tanggung jawab dengan hasil ini ya, dengan hasil ini. Kenapa saya katakan dan Exco juga ya karena mereka memberikan jejak ke voting biasanya ini dipecat apa enggak. Tidak ada alasan untuk mempertahankan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Jadi lebih baik potong semua gerbong. Kenapa? Ya percuma buat apa gitu. U23 kemarin juga sama. Gerard Vandenberg dilatih ditunjuk U23 tapi kalau SEA Games nggak main, dia nggak jadi pelatih, pelatihnya Indra Safri lagi gitu. Terus ngapain dia di-hire gitu. Tahu ujung-ujungnya Piala AFF U23 nggak lolos, nggak menang. Lalu kualifikasi Piala Asia U23 tidak lolos. Padahal sebelumnya kita Piala Asia U23 itu juara keempat. Bahkan ikut kualifikasi Olimpiade. Yang megang ya Sintayong. Nah itu. Jadi kesalahan terbesar memecat Coach Sintayong. Ya. Jadi itu ya apakah Coach Sin akan dibalik lagi? Melihat tipenya mereka di jajaran PSSI nggak mungkin ya. Kalaupun dipecat kemungkinan nggak akan Sintayong lagi. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar kalaupun Patrick Kluivert dan lain-lainnya dipecat kemungkinan tidak Sintayong. Tapi kalau diganti dengan yang lebih baik make sense sih. Nah masalahnya Sintayong dipecat yang gantiin berdasarkan dia ikut interview karena Natal that's it. Dia tidak punya edit value lain gitu. Ya emang butuh pekerjaan ya pasti akan datang gitu. Jadi itu ya Erick Thohir dan jajaran Exco harus tanggung jawab. Kalau mengatakan komentar, oh iya ini memang kita tidak targetnya Piala Dunia 2026. Ya terus kalau bukan targetnya ngapain pelatihnya diganti? Kesannya tergesa-gesa pengen segera lolos. Katanya diganti untuk chance lebih besar membuat menjaga lolos dan lain-lain. Nyatanya ya membuat buyar gitu. Nah, jadi itu respect buat semua pemain yang berjuang keras untuk timnas Indonesia dan masih banyak pemain-pemain yang bisa bermain lama untuk timnas percaya ya.
kayak 2030 berarti 5 tahun lagi, 5 tahun lagi Jesus berarti umurnya 30, Martin Paes mungkin sudah 32, tapi Dan James 5 tahun lagi 30, oke. Kevin Dix 34 udah tua ya. Verdom 32, oke. Cuman kayak Elia nu 29 akan prime time-nya mereka. Mauro 25 tahun dan lain-lainnya. Ole ini juga udah ya nanti 30. Jadi di ujung-ujung ya mau gimana lagi gitu. Jadi semoga kita bisa lolos Piala Dunia 2030 lah. Dengan squad yang lebih oke, pemain yang menarik, dan juga yang terpenting fondasi yang bagus untuk timnas. Erik dan juga jajaran Esko harus tanggung jawab.